Ini Mas, saya menyambung pernyataan saya berpuluh-puluh kali 3-4 tahun yang lalu soal tanah. Pasti akan bermasalah. Karena apa? Masyarakat di sana itu pemilikan tanah sudah berturun-temurun dan tidak ada surat sertifikatnya. Yang ada itu tanah adat. Itu yang selalu bermasalah ketika kita menata hutan. Apakah itu perhutanan sosial maupun segala macam penggunaan lahan itu yang menjadi itu saya ingatkan supaya hati-hati. Makanya saya juga menyarankan segera lakukan studi antropologi sosial. Studi kita ini nggak usah diragukan lagi, PUPR sudah canggih. Tapi studi antropologi sosialnya bagaimana? Saya dengar sudah dilakukan, tapi saya belum pernah baca hasilnya seperti apa. Karena kalau studi itu ada, pasti penyelesaiannya jelas. Pasca bubarnya VOC, Gubernur Jenderal Belanda saat itu, Johannes van den Bos, menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Lalu, terjadi perubahan politik di Belanda. Tahun 1870, kaum liberal menjadi mayoritas di parlemen Belanda. Mereka ingin komersialisasi Hindia Belanda, hingga modal swasta bisa masuk secara bebas. Maka, pemerintah Belanda melaksanakan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Isu terpenting ini adalah semacam hak guna usaha. Tujuannya memberi peluang pemodal asing saat itu seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina menyewa tanah pemerintah selama 75 tahun. Sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Lalu 1,5 abad, tepatnya 154 tahun, pasca Undang-Undang Agraria di bekas jajahan Belanda yang kini bernama Indonesia, terbit Peraturan Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Demi menarik investor, Perpres yang ditandatangani oleh Jokowi itu mengobrol HGU hampir 2 abad, tepatnya 190 tahun. Nah sekarang ini harganya masih murah. Presiden siapa bilang itu di sana calo tanahnya sudah menggila. Ya jadi investor juga nggak mau. Investor kan menghitung mau bangun hotel, bangun gedung apapun kan itu berapa orang sih di sini. Mau dipasang seperti apa tidak mau. Sekarang sudah bergerak, iya ada beko di sana, di pagar gitu aja. Tapi belum dibangun. Ya pasti yang ngawur lah ya, tepat atau sekarang kan begini. Anda tindak apa, bikin aturannya. Tindak apa, bikin aturannya. Gitu. Nah jadi ketepatan itu menjadi persoalan. Sekarang yang penting adalah itu tanah adat mau diapakan, apakah disertifikatkan, apakah betul masuk di situ. Itu yang jelas dulu, karena kan itu adat daya masyarakat dayanya macam-macam sukunya. Kemudian ada Bugis masuk situ, kemudian ada transmigran dari Jawa masuk situ. Sekarang akan multi etnis akan masuk di situ ketika IKN berfungsi. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Pasti konfliknya besar. Memang tidak langsung 190 tahun. Tahap pertama 95 tahun, lalu bisa diperpanjang 95 tahun lagi. Lalu hak guna bangun paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun lagi jadi 160 tahun. HGU di Perpres 75 2024 jauh lebih panjang dibandingkan masa kolonial. Pemerintah terkesan menguberal HGU demi menarik investor ke IKN. Apalagi Juni kemarin, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing masuk ke IKN. Ya, ini pekerjaan kilat yang tidak jelas sebetulnya landasannya. Ketika HBB, HGU dan sebagainya di atas HPL betul. Yang sekarang ada di Pulau Jawa saja, persoalan HPL, HGB itu rumitnya minta ampun. Ya kan, terutama BUMN yang punya tanah, lahan, HPL, HGB-nya itu dituduki oleh orang sampai hari ini sudah puluhan tahun nggak beres. Nah, apalagi di sana. Jadi tolong pastikan dulu Pak Menteri ATR BPN dengan OIKN pastikan tanah itu. Ya kan lokasinya, masyarakat kan juga belum tahu sebelah mana sih gitu. Main gusur-gusur saja itu nanti akan berakibat negatif dan membuat kita capek urusan begini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Masyarakat tahu tidak itu, karena jangan lupa sekali lagi masyarakat di pedalaman itu tidak mengenal sertifikat. Dia itu turun-temurun tinggal di situ. Kalau nanti menghitungnya berdasarkan apa? Tanahnya per meter. Dan apakah yang bersangkutan? Jangan-jangan itu calo nanti yang sudahlah kita tidak usah. Itu mana buktinya? Enggak. Calo tanah itu sudah sejak 3 tahun yang lalu mengontak saya. Anda kan dekat dengan teman-teman. Coba tolong dong cariin tanah di sana. Itu kan calo. Pembangunan sebuah kota tentu tidak seperti memasak mie instan. Jokowi jangan mengulangi kesalahan ketika cor-coran dan bernafsu membangun infrastruktur. Beban utang menumpuk BUMN karya, sebagian emiten berusaha salah satu lantaran beban penugasan proyek pemerintah. Di tengah upaya restrukturisasi utang, BUMN karya terus mendapat penugasan membangun infrastruktur lain.
Sialnya, penugasan pemerintah kerap tidak diimbangi dengan penempatan ekuitas. Menjelang akhir masa jabatan, Jokowi malah ngegas harusnya memperbaiki kinerja pemerintah, tingkatkan daya beli rakyat, serta fokus di sektor yang lebih penting, seperti pendidikan dan pemenuhan pangan. Fokus ini sebaiknya juga menjadi program utama Presiden berikutnya, Prabowo Subianto. Kan beresan, jangan terburu-buru lah. Mana ada negara pindah ibu kota dalam 2-3 tahun, tidak ada. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi rumit sekali. Loh, pembangunan ibu kota itu termasuk infrastruktur. Itu harus negara yang membiayai. Kalau minta investor swasta, apalagi luar negeri, yang dalam negeri aja mikir, suruh bikin hotel, rumah sakit. Lah yang ada di situ berapa orang, kan belum jelas. Terus kalau dia udah bikin lengkap, mahal, kapan baliknya investasinya? Apalagi kalau asing sudah, ya kan MOU saja. Kalau Pak Menteri Investasi bilang kita berhasil menggait sekian-sekian, MOU itu kayak orang bercinta hanya bilang saya suka kamu, nembak gitu ya. Ya itu saja. Boleh pergi, boleh apa, tidak ada urusan legalnya. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Jadi walaupun di situ dijelaskan misalnya 95 tahun siklus pertama, 90 tahun siklus kedua, tapi di penjelasannya itu dijelaskan detail, ya, ada tahapan-tahapan evaluasinya seperti juga yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong juga gitu ya. Kalau misalnya 35 tahun tanah itu tidak dilakukan investasi segala macam, itu bisa diambil alih oleh pemerintah lagi, masuk ke bank tanah dan segala macam. Itu diatur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganak emaskan investor. Itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagaimana hak-hak itu tetap terlindungi. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri, melebihi pembangunan dari kawasan ekonomi khusus, termasuk soal HGU ini. Jadi ini seperti jalan putus asa karena banyak yang nggak berminat di IKN, mungkin resikonya tinggi. Bahkan dengan adanya revisi dari Undang-Undang IKN ini menunjukkan bahwa ini proyek yang ketidakpastian secara politiknya tinggi sekali. Jadi di situ, kemudian HGU 190 tahun. Meskipun dibilang, oh ini kan perpanjangan, akan dievaluasi. Justru yang jadi pertanyaan, kalau statementnya Pak Jokowi bilang, nggak mungkin lah investor tidak berinvestasi kalau tidak mengharapkan keuntungan. Justru di situ masalahnya. Kenapa sampai diperpanjang maksimum 190 tahun ya, dalam beberapa kali siklus. Itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan,
Berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan, lalu Presiden menggelontorkan APBN sekian triliun. Malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya, ada dulu semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa, dan itu resmi mereka mengundurkan diri. Karena itu semacam pemimpinnya ya, yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan, bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan, bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan, atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an ya triliun sekarang dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut, supaya investor Singapura mau invest. Seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim, murah gitu ya, iya, jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190. Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal, karena bukan letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula, Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Nggak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya? Iya, bahkan blueprintnya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara tujuan ya. Nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. Banyak dikritik. Seolah-olah kemudian menjadi penjajahan baru. Iya, iya.
Update terbaru ini semuanya masih on schedule. Jadi seperti tadi yang Bang Masinton bilang, mencontohkan dengan pembangunan ibu kota negara di negara-negara lainnya, tidak ada yang tergesa-gesa juga dalam pembangunan IKN, bahwa ini merupakan satu rangkaian panjang yang diperkirakan nanti paling terakhirnya akan selesai itu di 2045. Jadi ini rangkaian yang panjang. 2022 sampai 2024 itu hanyalah pemindahan tahap awal yang antara lain di situ terkait dengan air minum, kelistrikan, sarana utama seperti istana kepresidenan, sejumlah kantor kementerian, itu termasuk dalam salah satu tahapan awal. Nah, untuk keperluan presiden berkantor pada bulan Juli ini sejauh ini masih on the track. Tapi tentunya yang akan memastikan betul-betul punya final say apakah akan mulai masuk di bulan Juli atau apakah akan menunggu, itu kan Pak Presiden, karena kan beliau yang akan melihat sudah nyaman belum. Tetapi untuk kesiapan air minum, listrik itu sudah akan siap di bulan Juli ini. Untuk keperluan 17 Agustus juga sudah aman, Mbak Cindy dan juga Mas Masinton. Dipastikan yang namanya listrik aman, air termasuk juga komunikasi sudah aman. Jadi pembangunan dari IKN semuanya masih on the track, tidak tergesa-gesa. Seperti yang tadi dikatakan bahwa pembangunan ibu kota negara itu ya harus semuanya yang terbaik dan bersifat jangka panjang, dan itu yang memang sedang dikerjakan oleh tim OIKN. Staf khusus Presiden RI, Grace Natali, merespon komentar Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengenai proyek IKN dikerjakan secara tergesa-gesa dan dipaksakan. Grace membantah hal itu. Ia bahkan mengundang Jarod agar datang ke IKN. Kalau hanya melihat dari jauh, sangat mungkin tidak akurat. Bahaya, banyak info menyesatkan. Hati-hati bisa kepleset, kata Grace. Grace mengatakan proses pengerjaan IKN dikerjakan dengan perhitungan yang cermat. Selain itu juga tidak ada upaya pemaksaan sama sekali. Seluruh prosedur dilalui, tidak ada yang dilewati. Terkait dengan kesiapan menjelang upacara kemerdekaan di IKN, Grace mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan, khususnya infrastruktur penunjang. Sebenarnya gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak lama ya. Bahkan kalau kita runut lagi ke belakang, yang pertama kali memiliki ide ini kan adalah Presiden Soekarno tahun 1957, karena melihat bahwa Jakarta dan Jawa itu sudah harus berbagi beban, apalagi Jawa atau Jakarta terus khususnya sekarang sudah overpopulation. Jakarta adalah the fastest sinking city in the world gitu kan, yang paling cepat tenggelam begitu penurunan tanahnya. Jadi memang tidak ada jalan lain, tidak ada opsi lain, ini harus dibagi bebannya. Oleh karenanya saya harap ya termasuk teman-teman semuanya, yang termasuk juga Bang Masinton, bisa sama-sama mendukung, memberikan energi yang positif ya, bahwa kita itu nanti bukan mengejar 17 Agustus oleh karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak, tetapi ini justru menjadi momentum kita akan mewujudkan visi para founding fathers kita, bahwa pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris gitu kan.